Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat, pendengar pemirsa Rasil dimanapun Anda berada, apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam acara Mimbar Rasil. Alhamdulillah, saya Firman Muslim Taher ditemani sahabat saya Ondi, dan di meja operator Kang Yusuf Subangkit menemani malam minggu ikhwan akhwat semua. Pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh Ustadz guru kita, Ustadz Heri Nurdi. Assalamualaikum Ustadz Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana? Kita masih mau ngebahas hasil obrolan kita nih, temanya? Bebas-bebas. Nah, kita tadi ngobrol-ngobrol, mancing-mancing tentang akal. Beragama dengan berakal ya Ustaz ya. Kenapa kita harus concern dengan beragama dengan berakal ya Ustaz? Saya nggak concern, antum yang concern. Ana yang concern memang, ana yang concern. Karena ada sedikit kekhawatiran Ustaz. Saat ini banyak umat Islam yang beragama, mereka memiliki energi yang tinggi, semangat yang tinggi, giroh yang tinggi, tapi agak sedikit menyedihkan, hanya mengandalkan itu saja, tidak mengandalkan akalnya. Sedangkan bukankah banyak di ayat-ayat Al-Quran Ustaz, ayat-ayat menyebutkan bahwa agama ini untuk orang-orang yang berakal. Apakah kamu tidak berpikir? Seperti itu Ustaz ya. Itu yang mungkin menjadi concern kita pada malam hari ini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, para sahabat yang saya muliakan, menjawab pertanyaan Uncle Firman tadi, kita mulai bersama-sama dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang saya hormati, para sahabat yang saya muliakan, dan insya Allah Allah rahmati kita semua. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru dapat ilmunya juga dari Ustadz Husain, mengutip surat Al-Maidah ayat 16, surat kelima ayat ke-16. Allah menerangkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-16 ini adalah yahdi bihillah. Kita ini sudah diberikan petunjuk, diberikan equipment, diberikan perlengkapan oleh Allah, dan bentuknya abadi sepanjang zaman. Kitabullah. Wahyu itu kalau kita ibaratkan pemancar, maka dia terus-menerus mengirimkan sinyal. Sementara manusia itu dengan akalnya, dia adalah receiver. Jadi yang satu transmitter, yang satu receiver. Yang satu mengirimkan pesan, yang satu menerima pesan, dan itu terus menerus. Di antara pesan dan penerima ada barrier. Barrier paling berat adalah kemaksiatan. Barrier paling besar adalah kebodohan. Pesan yang disampaikan oleh Allah terus menerus, baik melalui ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat kauliyah, ingin manusia selamat, seperti yang Allah terangkan dalam surat Al-Maidah yang kita sama-sama pelajari. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu. Perintahnya setelah turun wahyu, perintahnya setelah pesan ini dikirimkan melalui sinyal adalah manittaba', ikuti pesannya. Jadi kalau mengikuti pesan itu sebetulnya adalah aturan yang paling gampang. Udah dikasih petunjuk gitu, tinggal ngikutin saja. Petunjuk yang clear dan jelas ini akan rancu kalau kita punya nafsu.
kalau kita punya kepentingan, kalau kita punya pendekatan yang berbasis interest, maka kita cenderung untuk memanfaatkan sinyal-sinyal ini untuk kepentingan kita. Yang kedua, setelah Allah memerintahkan manittaba'a ridwanahu subulas salam, lalu kemudian Allah menerangkan mengikuti petunjuk itu tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho. Dan siapapun yang mendapatkan ridho, hidupnya akan diberkahi. Dan siapapun yang diberkahi hidupnya, insya Allah bahagia, bukan hanya dunia tapi juga akhirat. Jadi simpel saja hitung-hitungannya. Wahyunya sudah ada. Ya. Komunikatornya selalu terus-menerus menyala. Pesannya terus dikirim. Receiver kita nyala nggak? Receiver kita bersih nggak? Baterainya ada nggak? Pemancarnya bagus nggak? Antenanya panjang nggak? Ada yang antenanya pendek tapi sumbunya panjang, jadi dia memahaminya pelan-pelan. Ada yang antenanya panjang, sumbunya pendek, dia nggak sabaran pengen belajar, itu dia cerdas, pinter, tapi pengen cepat selesai. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, Allah menerangkan kita ini tinggal ikuti perintahnya saja. Tamsil yang lain, perumpamaan yang lain, handphone kita itu beratnya kira-kira berapa? Ada sekilo? Enggak. Setengah kilo? Hampir mungkin ya. Handphone kita? Ada kali ya? Sampai. Nggak nyampe kan? Seberapa kilo? 0,25. Bahkan nggak nyampe. Nggak nyampe. Tapi teman-teman, barang yang hanya 1/4 kilo itu, kalau kita pegang terus-menerus, berat nggak di tangan? Berat. Kuat nahan? Lama-kelamaan nggak? Lama-kelamaan tidak. Maka perintah kita itu kalau punya beban sekecil apapun, letakkan beban ini, angkat tangan ke Allah. Ya Allah, aku ini nggak sanggup memikul beban meskipun ringan, aku minta pertolonganmu ya Allah. Kalau cara beragama seperti ini, semua diserahkan kepada Allah, ringan hidup kita. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,3% dijadwalkan targetnya. Kira-kira mampu nggak kita mencapainya? Harusnya mampu. Itu nggak kita apa-apain juga sudah 5,3%. Oh gitu ya Ustaz? Iya. Kecuali kalau kita tambah dengan ekspor, targetnya 7%. Nah itu beda lagi. Kecuali dengan kekuatan produk lokalnya bertambah, pasarnya berkembang, bisa. Tapi kalau 5,3%, itu trading domestik secara internal itu sudah 5, sekian persen. Kalau kita mengandalkan semuanya dengan kemampuan manusia ini terbatas. Andai saja sebuah negeri meskipun pertumbuhannya 5,3% atau kurang dari itu, tapi rakyatnya, pemimpinnya, ulamanya bersama-sama mengangkat tangan kepada Allah, meminta pertolongan, ya Allah. Kira-kira yang 5,3% ini penuh berkah nggak? Penuh berkah. Penuh berkah. Bahkan mungkin bisa lebih dari itu. Bahkan bisa lebih dari itu, karena rezeki akan turun dari langit, keluar dari bumi, dan itu membawa ridha Allah. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Diperintahkan adalah mengikuti aturan dan petunjuk Allah. Kita ini bandel banget, padahal perintahnya itu cuma sederhana. Manittaba, ikuti aja. Ikuti aja. Ridwanahu subulas salam, supaya kita itu mendapatkan ridho Allah dan subulas salam, mendapatkan jalan penuh keselamatan. Belum lagi ditambah yukhrijuhum minadz-dzulumat. Lalu kemudian Allah menolong kita mengeluarkan dari situasi yang gelap gulita. Kadang-kadang ini nih formula untuk mulai dari peradaban, negara sampai personal. Kadang-kadang ada seseorang itu yang setiap bulan dia merasakan tanggal tua semua. Dia tidak menemukan subulas salam itu. Dia tidak menemukan jalan keselamatan. Dia penuh keluhan. Padahal rahmat Allah banyak. Dia penuh
kekurangan, padahal nikmat Allah demikian besar. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, siapapun yang mengikuti petunjuk Allah, dia akan dapat ridhonya, dia akan mendapatkan keselamatan, dia akan dikeluarkan oleh Allah dari kegelapan, dan sebagai pelengkap dia akan diberikan cahaya. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Dia dipindahkan oleh Allah Ta'ala dari situasi yang gundah gulana, gelisah, resah, menjadi situasi yang bahagia dan penuh berkah. Kemudian ayat ini diteruskan oleh Allah, bi'idhnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan izinnya kita mendapatkan hidayah, dan dengan hidayah itu kita menuju jalan yang lurus. Simpel saja hidup ini sebetulnya. Ikuti petunjuk Allah, insya Allah kesananya selesai. Ustadz, tapi kan tadi Ustadz bilang kalau ada permasalahan sekecil apapun, taruh masalahnya, angkat tangannya, berdoa kepada Allah. Betul. Tapi bukankah kita ini manusia Allah perintahkan untuk berikhtiar dulu, Ustadz, berusaha dulu. Kalau sekecil apapun kita lebih mengutamakan doanya di atas ikhtiarnya, entar apa usaha kita, Ustadz? Bukankah Allah juga menilai, entah hadis entah ayat Quran yang Ustadz yang kalau nggak salah berbunyi, Allah itu menilai hasil usaha hambanya, bukan hasilnya nanti. Nah kalau kita nggak ada usaha semuanya langsung berdoa, entar penilaian itu gimana, Ustadz? Betul. Mengangkat ini kan, ini udah usaha nih. Tapi jangan bertumpu dan berbasis kemampuan sendiri. Kita angkat nih beban, oh ternyata ringan. Lalu kemudian secara refleks kita bilang, gue bisa nyelesain nih. Begitu bilang gue bisa menyelesaikan, maka sandaran utamanya bukan lagi Allah, bukan Allahus Somad, bukan Allahus Somad lagi, tapi ilmu kita, kemampuan kita, keterampilan kita. Kita tidak lagi bersandar kepada Allah. Begitu kita ringan gini, kita tanya kepada Allah, ya Allah, Allah yasir umurana, ya Allah mudahkanlah urusanku, Allah yasir walatu asir, ya Allah mudahkanlah, jangan kau sulitkan. Jadi sandarannya tetap kepada Allah, meskipun keterampilan menyelesaikan masalah adalah hak dan kemampuan yang kita miliki. Nah, kalau ikhtiar itu menjadi basic, lama-lama kita jauh dari pertolongan Allah. Bisa gue selesain, bisa aku selesaikan, bisa saya sempurnakan. Nah, maksud dari sekecil apapun masalahmu, angkatlah tangan kepada Allah adalah Allahus Somad. Kita ini sudah bertransaksi, Qul huwallahu ahad. Kita sudah bilang, ya Allah, cuma Engkau satu-satunya. Lalu kemudian kita minta, Allahus Somad, aku hanya bersandar padamu ya Allah, enggak pada yang lain. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kadang-kadang nih kita ini yang perlu kita terus-menerus hidupkan dalam hati. Ketika kita menyelesaikan banyak problem dengan kemampuan dan keterampilan sendiri, dengan intelektual dan profesionalitas kita sendiri, ada banyak yang kita lupakan dan ada banyak yang kita tinggalkan. Salah satu yang kita lakukan adalah kita bergantung nanti pada manusia. Nggak bisa kita menyelesaikan sendiri. Oh, aku punya jaringan, nanti aku ke jaringan. Oh, si ini punya ini, aku hubungin dia. Linknya, networkingnya. Padahal ini menariknya. Ketika kita mengenal seseorang, semakin dekat kita mengenalnya, maka semakin banyak kekurangan yang kita ketahui tentangnya. Berbeda dengan Allah. Semakin dekat kita mengenal Allah, semakin maha sempurna kita diberitahu. Ini loh yang maha sempurna. Semakin dekat kita mengenal Allah, semakin tahu bahwa kita, ya Allah, segini kecilnya manusia, segini hebatnya Allah. Masa nggak minta tolong sama yang hebat? Masa memilih minta tolong kepada yang
yang makhluk gitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, bukan tidak mungkin, bukan tidak stressing pointnya itu bukan tentang ikhtiar atau tidak, bukan. Stressing pointnya adalah kita ini mau minta tolong kepada Allah atau enggak. Padahal dengan cara meminta tolong kepada Allah, maka Allah itu cinta sama kita gitu. Sedikit-sedikit berdoa, sedikit-sedikit angkat tangan, sedikit-sedikit sujud, meminta pertolongan kepada Allah. Dengan begitu tuh Allah rindu pada kita. Nah, yang lain teman-teman yang dirahmati Allah, jadilah penerang. Saya sering berdoa kepada Allah begini karena saya tahu bahwa keterampilan saya ini sederhana, ringan, bahkan tidak ada apa-apa, tidak punya apa-apa. Yang kedua, dosa saya banyak, aib saya banyak di mana-mana. Kalau Allah tidak menutupi, ya hancur semua hidup saya ini. Yang ketiga, saya ini punya ketergantungan banyak, bahkan tidak tahan godaan. Dengan semua keterbatasan itu, saya sadar diri bahwa andai saja ya, Allah nggak nolong saya, jadi apa kita? Andai saja Allah tidak menurunkan rahmatnya untuk kita. Ya, rahmat Allah nih yang kita rasakan, dunia itu seperti tetesan air di ujung jari yang menetes di tengah lautan, nggak ada apa-apanya. Nggak berat, nggak kehitung. Nggak bakal nambah air laut juga. Nggak akan nambah. Tapi itulah yang kita nikmati itu, yang setetes itu. Padahal Allah menyediakan lautan gitu. Masa kita nggak mau mendekatkan diri kepada yang punya lautan dan samudra gitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kadang-kadang saya berharap bahwa salah satu yang perlu kita lakukan adalah jangan berhenti belajar. Menangkap pesan itu juga perlu usaha, meninggikan ilmu, silaturahim kepada para ulama, mengejar ilmunya, mencari kearifannya, bahkan meminta doanya. Itu bagian dari usaha kita untuk mendapatkan ridha Allah dan memiliki pengetahuan yang lebih. Nah, Al-Quran ini sudah diberikan oleh Allah sebagai pesan yang mudah ditangkap, pesan yang mudah dibaca. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran ini untuk siapa saja yang mau membaca. Tapi di ujung ayat Allah bertanya, fahal min mudzakir, ada nggak yang mau baca? Ada nggak yang mau baca? Pagi ini kami mengajar ibu-ibu dan nenek-nenek mengaji. Mereka mendapatkan kesimpulan di majelis DPR itu, bahwa ternyata setelah intensitasnya ditinggikan dengan Al-Quran, intensitas ini kedekatannya bertambah, waktu baca Al-Qurannya bertambah, kemampuan bacanya bertambah, mereka pelan-pelan hidupnya berubah, rizkinya ringan, tidak banyak keluhan, anak-anaknya mudah diatur. Jadi ternyata dengan cara itu Allah menggerakkan semua untuk memudahkan urusan kita. Walaqad yassarna itu bukan hanya Al-Quran yang Allah mudahkan, tapi kehidupan kita itu akan Allah ringankan supaya kita punya waktu untuk belajar Al-Quran. Kita ini punya waktu yang insya Allah semuanya kosong. Ada satu hari yang kan gini, kadang-kadang kalau janjian nih, oh nggak sempat harinya pendek, oh nggak sempat Jumat ini gitu kan. Ada satu hari yang insya Allah kita itu nggak punya agenda. Hari pembalasan. Jadi ketika kita sampai di hari pembalasan, ya sudah, kita menjadi orang yang terlambat semua perkara. Terakhir, Uncle Firman, dalam rangkaian ini, Allah itu, jadi gini ya, logiknya itu begini. Manusia itu diciptakan oleh Allah dengan sempurnanya proses. Fi ahsani taqwim. Dia itu sudah terbaik. Gitu. Hanya saja
potensi terbaik itu yang kita pakai mungkin nggak ada 10%. Kalau kita tidur 8 jam sehari, artinya itu sepertiga waktu kita pakai buat tidur. Iya. Kalau kita umur 30 tahun, maka sepertiga waktu untuk tidur adalah 10 tahun. Bayangin tidur aja 10 tahun, ngapain? Rasulullah SAW tuh istirahatnya tuh sholat. Beliau tidur, bukan tidur beneran, ketiduran dalam konteks dan kerangka beribadah, zikir dan bertakarub ilallah. Allah ngasih rezeki istirahat sejenak, tidur beliau. Tertidur. Sementara kita ini udah tidur, bangun, tidur lagi. Diniatin tidur nggak bisa, dipaksain terus tuh. Seperti lagunya Mbah Surip itu kan, bangun tidur lagi. Itu jadi potensi itu saja kalau kita kurangi, kita bisa melejit tinggi. Kurangi waktu tidurmu nak, supaya ada banyak waktu belajarmu. Kurangi waktu tidurmu nak, supaya ada banyak hasil karyamu. Jangan begadang. Karena waktu tidur tambahin main gadget, Ustaz. Nah, itu problem. Dia tidak akan mengurangi waktu tidur, dia substitut. Nanti setelah dia main gadget, nongkrong dan begadang, dia tidur di lain waktu dengan jam yang lebih panjang. Nggak berkurang ya, cuman bahkan lebih panjang. Reposition itu, Ustaz. Balas dendam nanti. Seperti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri dan pelopor Nahdlatul Ulama. Beliau itu punya kebiasaan, beliau akan bangun jam 2 malam. Sholat malam, baca Quran sampai subuh, memimpin sholat subuh. Setelah sholat subuh ngajarin santrinya. Setelah ngajarin santrinya sampai syuruk, dia akan turun dari masjid menyapa semua orang. Mulai dari yang pasar, petani, pekebun, pekerja ladang, tukang kuli bangunan. Dia sapa, dia tanya, hajat hidupmu apa? Ada nggak yang bisa aku bantu? Kurang lebih sampai sekitar jam 10, beliau akan ngajar santri takhasus, santri level senior. Setelah itu mempersiapkan sholat zuhur, mandi bersih semua sholat zuhur. Setelah sholat zuhur makan siang, nerima tamu. Setelah sampai nerima tamu sampai asar, beliau akan belajar ngaji sampai maghrib. Maghrib beliau akan ngajar sampai isya. Isya makan malam, kurang lebih sekitar jam 8 atau setengah 9, beliau akan nerima tamu sampai jam 1. Jam 1 beliau ibadah, ketiduran. Jam 2 bangun lagi, ulangi seperti itu. Jadi ketiduran. Kenapa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari masih terkenal sampai hari ini, namanya disebut-sebut dalam sejarah, bahkan kita mengenangnya sebagai seorang ulama yang besar sumbangannya, ya karena jam tidurnya udah kecil. Mao Zedong ketika mewarisi Cina dari dinasti-dinasti, Cina dalam keadaan ekonomi terpuruk. Lalu ketika dia kawal Cina, Mao Zedong tuh tidur terbatas, sangat sedikit. Setelah Mao Zedong diwarisi oleh Chou Enlai, sama tidurnya juga sedikit. Lalu kemudian yang tadinya defisit ekonomi tiba-tiba impas. Kemudian Deng Xiaoping melonjak, yang tadinya impas kemudian surplus. Bahkan sekarang ketika Xi Jinping menjadi presiden Cina, ekonomi dunia sudah di tangan mereka. Hanya mengurangi tidurnya saja, memikirkan bagaimana caranya kita menemukan cara supaya lebih sejahtera. Nggak peduli akhirnya yang lain-lain rusak, yang lain-lain hancur, nggak apa-apa. Yang penting rakyat Cina sejahtera. Itu juga nggak bagus. Pendekatan ulama yang dilakukan adalah gimana caranya hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas itu benar-benar nggak hanya jadi jargon buat kehidupan kita gitu. Jadi ilmu dan amal. Masya Allah, Masya Allah.
Ya, demikian ikhwan akhwat sesi pertama pada acara ini yang insya Allah akan kita lanjutin pada sesi berikut. Kita akan jeda sebentar dan akan kembali setelah break nasyid berikut. Jangan kemana-mana. Rasil TV untuk Islam yang satu. Kita kembali lagi dalam acara Mimbar Rasil, masih ditemani saya Firman Muslim Taher, Kang Ondi, Kang Yusuf Sebangkit, dan bersama guru kita Ustadz Heri Nurdi. Ustadz, tadi kita berbicara basic usaha kita tuh kita serahkan dulu kepada Allah semuanya. Tapi begini Ustadz, ada fenomena begini, di mana ada satu kejadian, umat Islam berkumpul, ulama berkumpul, menyampaikan hajatnya, memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah secara berjamaah, secara menyendiri, entah pagi, siang, sore, malam, tapi hasilnya tidak didapat. Malah pihak-pihak yang mungkin tidak melakukan hal yang sama yang mendapatkan apa yang diharapkan. Ini gimana Ustadz? Kita kan udah menyerahkan semua hajat kita ke Allah. Bukankah Allah juga berfirman dalam Al-Quran, berdoalah padaku, pasti akan aku kabulkan. Jadi kontradiksi dengan tadi Ustadz, yang kalau kita bersandar pada basic knowledge kita, basic skill kita, nggak boleh. Tapi kalau kita bergantung semuanya 100% kepada Allah, udah pernah ada kejadian seperti itu, tidak berhasil juga Ustadz. Jadi apa yang harus kita lakukan Ustadz? Barangkali perlu kita introspeksi kita ini kadang-kadang seperti Rasulullah sampaikan gitu, angkat tangan, berdoa, sujud, tapi nggak dikabul-kabul. Gimana Allah mau mengabulkan kalau sistem hidupmu haram? Gimana kalau Allah mengabulkan kalau jalan hidupmu juga kotor? Gimana Allah mengabulkan tujuanmu bukan aku, tujuanmu dunia, kamu menyebut namaku untuk kepentingan dunia? Gimana Allah akan mengabulkan kalau kamu tipu melulu? Gimana Allah akan mengabulkan kalau hanya kamu jadikan loncatan batu untuk stepping stone menuju ambisimu? Gimana kalau Allah kabulkan ternyata yang memanggil kita itu bukan Allah tapi nafsu? Gimana Allah akan mengabulkan kalau ternyata kita dalam mencapai ridhonya itu kita melahirkan ketidakridhoan dan kezaliman kepada banyak orang? Gimana Allah akan melahirkan kalau semua yang kita lakukan ternyata kita tidak ikhlas? Seperti kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, kadang-kadang ada ulama yang mengutip syekh ini, syekh itu. Saya belum tahu ulama-ulama yang luar negeri, taunya ulama-ulama kampung sendiri. Jadi yang saya kutip Kiai Hasyim Asy'ari, yang saya kutip Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bilang begini, semua orang nih, manusia ini semuanya pasti mati, kecuali orang-orang yang berilmu. Tapi orang-orang yang berilmu ini selalu berada dalam kebingungan, kecuali orang-orang yang beramal. Dan orang-orang yang beramal ini senantiasa berada dalam hidup yang penuh kecemasan dan kegelisahan, kecuali orang-orang yang ikhlas untuk Allah lillahi ta'ala. Kita udah sampai mana tadi? Udah ngangkat tangan, udah sujud, udah ruku, udah menangis. Ternyata kan Allah Maha tahu kita nangis karena apa. Atau yang kedua, Allah pengen tahu sebesar apa sih doamu Heri, sekuat apa sih ikhtiarmu Heri. Aku cinta nih kamu kalau ngangkat tangan terus ke aku, jadi aku tunda-tunda dulu. Atau mungkin juga karena umat Islamnya masih berpecah belah kali Ustaz. Atau alternatif berikutnya adalah memang kita nggak layak untuk menang. Allah bilang watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Menang kalah itu hari-harinya dipergilirkan untuk manusia. Jangan-jangan kita nggak siap menang.
Jangan-jangan kita ini kalau menang tidak menjadi rahmatan lil alamin. Jangan-jangan kalau kita ini menang lalu kemudian menjadi kelompok baru yang mengawal kezoliman. Jangan-jangan kalau kita menang justru melahirkan mudarat yang lebih besar. Bukan berarti saya nggak suka kalau umat Islam menang, bukan. Tapi saya khawatir, jangan-jangan memang kita nggak layak menang. Ala kulli hal, kemarin saya punya perumpamaan yang sederhana sekali. Saya mengumpamakan umat Islam ini seperti kolam, seperti ikan yang berada di empang atau kolam besar. Setiap saat selalu ada orang-orang yang ingin mengambil ikan ini. Bermacam-macam caranya. Ada yang dengan ikannya di kail, dipancing. Ada yang dengan serok. Ada yang dengan jaring. Ada yang dengan jala. Ada yang jahat, airnya diracun. Ada yang lebih jahat lagi, airnya dikeringkan. Kita itu tidak mungkin berharap tidak ada orang begini. Selalu pasti dalam sejarah selalu ada orang yang akan mengail ikan, menyerok ikan, menjala, menjaring ikan, meracun dan mengeringkan kolam. Itu selalu pasti ada. Selalu ada. Lalu bagaimana caranya? Pertama, jaga kolam. Kedua, para ulama, para alim dan asatid sini, para habaib dan orang-orang yang arif ini punya tugas lain. Tugasnya adalah memperbanyak debit air dan memperdalam kolam. Kolamnya dalam, volume dan debit airnya tinggi, insya Allah ikan ini wilayah renangnya luas. Gitu. Nah, sekarang justru gimana kalau ternyata para alimnya yang mendangkalkan kolam dan mencemarkan air? Gimana kalau ternyata kita sendiri yang punya andil buruk terhadap kolam itu? Tanpa kita sadar tentunya, mudah-mudahan nggak sadar. Kalau sadar kebangetan. Gitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, salah satu PR yang harus kita lakukan adalah mendalamkan empang, volume air kita tambah. Kalau volume airnya lebih besar, racun, ada orang yang mau meracun pun tidak kuat racunnya, karena debit airnya besar. Kalau kolamnya dalam, nggak mudah menjaring atau menjala gitu. Ikan itu akan punya ruang yang luas untuk menyelamatkan dirinya. Nah, gimana tuh caranya supaya empang kita luas, airnya dalam, debitnya banyak? Maka para ulama harus mendampingi, membimbing. Jangan hanya 5 tahunan sekali muncul gitu, rusuh heboh. Setelah itu nggak ada lagi yang mengawal umat. Jadi kolam itu terus di debit airnya dijaga, dalamnya terus dijaga, nggak pernah berhenti itu. Harus terus konstan melakukan itu. Terus dan itu yang dinasihatkan oleh Sunan Gunung Jati. Menehono teken kanggo wong kang wuto. Berilah tongkat untuk orang-orang yang tidak melihat. Jadilah petunjuk jalan untuk orang-orang yang tersesat. Jadilah orang yang memberi lampu untuk orang-orang yang kegelapan. Jadilah orang yang membangun jalan setapak agar orang-orang tidak sesat di jalan. Menehono teken kanggo wong kang wuto. Jadilah orang-orang yang berilmu supaya orang lain dapat manfaat. Nasihatnya sederhana aja. Menehono teken kanggo wong kang wuto. Berilah tongkat bagi orang-orang yang tidak melihat. Secara maknawi, jadilah orang yang menjadi petunjuk jalan buat orang lain. Yang kedua, nasihatnya beliau adalah menehono mangan kanggo wong kaliran, kang kaliran.
sebanyak apapun usaha kita untuk mencerdaskan umat ini, hajat hidupnya juga perlu dijaga. Kesejahteraannya perlu dijaga, ekonominya jangan sampai jatuh kepada kemiskinan. Jangan sampai kelaparan, jangan sampai menggadaikan iman, jangan sampai lari kepada hal-hal yang musyrik hanya karena ingin mendapatkan kekayaan. Nah, itu tanggung jawab kita juga semuanya. Yang ketiga, menehono busono kanggo wong kang wuto. Jadi kebutuhan intelektualnya dicukupi, kebutuhan fisiknya dicukupi, kebutuhan eksistensinya dicukupi. Gimana caranya? Paket komplit itu, Ustaz. Paket komplit. Jadi mohon maaf kalau nggak mengutip ulama-ulama, bukan karena nggak mampu. Karena Sunan Kalimanggis. Sunan Kalimanggis. Sunan Kalimanggis. Ustaz, saya mau mencoba flashback, time traveling gitu ya, Ustaz. Zaman Rasulullah Islam bersatu, Ustaz. Udah solid. Yang ada Islam. Di era berikut kan pemikiran terus berkembang nih, Ustaz. Pemikiran, pengetahuan terus berkembang sehingga di era berikut kita mulai ada gesekan antara perbedaan fikih misalnya antara pendapat Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, bukan antara imamnya itu, Ustaz, tapi para pengikutnya. Kalau di era sekarang ini, Ustaz, saya melihat masih berhubungan dengan akal ini, Ustaz, di mana ilmu pengetahuan sangat mudah didapat, Ustaz. Jadi kalau berbicara seperti pengandaian Ustaz tadi, mungkin kolamnya banyak ini. Sekarang kolamnya banyak. Ilmu pengetahuan mudah didapat, ulama banyak. Yang unik, Ustaz, dengan banyaknya ulama itu tetap kok malah membuat gesekan umat ini kayak semakin besar. Kalau dulu hanya fokus gesekan antara mazhab-mazhab ini, Ustaz. Sekarang bahkan antara pengikut guru yang satu dengan guru yang lain bisa bergesekan, Ustaz. Kolamnya banyak, tapi saya berpikir kok kolamnya banyak tapi airnya cetek ya. Sehingga setiap murid hanya merujuk satu ulama tertentu dan menutupi pendapat ulama yang lain sehingga terus terjadi gesekan. Ini gimana, Ustaz? Yang salah apanya? Apakah ilmunya kah? Keberkahannya? Apa yang salah? Kalau kita nyari yang benar boleh nggak? Boleh. Kalau gitu saya ulang. Yang benar yang mana, Ustaz? Sebab kadang-kadang kita ini kalau ada problem, pilihannya dua, benerin atau nyalahin. Iya. Benerin itu jauh lebih susah. Iya. Nyalahin itu jauh lebih gampang. Oh, bid'ah nih. Tapi kalau kasus tadi kan gampang, Ustaz, ngebenerinnya. Ngebenerinnya kita kembali aja seperti yang Rasulullah ajarkan. Selesai, Ustaz. Kalau tidak ada setan yang bekerja. Kan setan juga nggak ada jam kerjanya tuh. Setan jam tidurnya dikit itu tadi. Jam gitu. Misalnya contohnya antum bangun tadi pagi bangun jam berapa? Saya tadi itu jam 3.55. Oke. Semalam tidur jam berapa? Semalam jam 11 kalau nggak salah. Ketika antum tidur, setan sudah tidur atau belum? Belum, Ustaz. Belum, pasti belum. Ketika antum bangun, setan sudah bangun duluan atau belum? Udah. Nah gitu loh. Karena bangunnya aja agak susah juga. Jadi jam tidurnya dia itu jauh lebih sedikit dari kita. Dia udah menyiapkan strategi hari ini untuk menyesatkan manusia apa. Headline hari ini yang akan digoreng apa. Siapa yang akan diadu hari ini dia pikirkan. Sementara kita bangunnya siang, ya udah lewat kita. Nah, pertanyaannya begini. Kalau ketemu empang dan laut, kira-kira kita milih mana? Laut lebih gede. Harus milih laut lah. Harus milih laut.
Ikan karangnya aja nikmat-nikmat. Baronang, kakap itu ikan karang. Terus kemudian apa namanya? Yang ada di rumah makan dekat sini tuh yang masakannya kuning tuh. Saya resepnya aja yang ingat, nama ikannya lupa. Ikan karang saja enak nikmatnya. Kerapu. Ya Allah, kerapu itu lembut kulitnya. Dagingnya lembut, dimasak dengan daun kecombrang. Enak banget. Ditaburi dengan ketumbar. Ya Allah. Kita ke situ mampir. Ayo. Mana lebih banyak jenis ikan? Empang atau laut? Laut, Ustaz. Laut lebih banyak. Maka pilihlah laut. Pilihlah samudra. Segala jenis perbedaan dia tampung di dalamnya. Dan bersatu. Masing-masing ada ikan koral, ada ikan karang, ada ikan laut dalam. Bahkan kedalaman itu nanti yang bawah sekali ada tuna sirip kuning. Di bawahnya ada tuna sirip biru, di atasnya ada cakalang, di atasnya lagi ada tongkol, di atasnya lagi ada tenggiri. Ikan bakar di mana? Ikan bakar di pantai. Oh, di pantai. Tenggiri, tongkol, dia tidak akan sampai ke dalam. Dan plankton itu di bawahnya lagi, Ustaz. Gitu. Masing-masing ada tempatnya, ada makom-makomnya. Pilihlah laut. Seburuk apapun kalau sudah ketemu laut mengurai. Bangkai dari muara kalau sudah ketemu laut musnah. Kotoran-kotoran dari muara, semua segala limbah, bukan berarti kita boleh membuang limbah ya. Tapi begitu limbah-limbah dari muara dan sungai-sungai ini ketemu laut menelan bersih dan mencuci habis. Jangan dikira ketika Rasulullah SAW hidup bersama para sahabat, ancaman perpecahan itu tidak terjadi. Juga terjadi di zaman Rasulullah SAW menimpa Bani Aus dan Khazraj. Ada puak Yahudi besar di Madinah, Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Yang satu adalah rentenir, yang satu produsen senjata. Kalau dua suku besar di Madinah, Aus dan Khazraj berdamai, dua suku Yahudi nggak laku dagangannya. Tapi kalau mereka berperang, yang diuntungkan adalah rentenir dan pengusaha senjata itu. Perusahaan senjata. Maka Bani Qainuqa dan Bani Nadir ini kemudian membuat rekayasa. Dia kumpulin recehan, percayalah, recehan. Yang bikin ribut itu recehan. Yang bikin ribut itu recehan. Dia kumpulin recehan, anak-anak kecil dari Bani Aus, anak-anak kecil dari Bani Khazraj diminta untuk menyanyikan qasidah-qasidah di zaman lalu. Yang satu kalah perang, yang satu menang perang, yang satu menguasai, yang satu dikuasai, yang satu membunuh, yang satu terbunuh. Anak-anak kecil disuruh nyanyi qasidahan, dikasih uang receh. Bangkitlah emosi bapak-bapaknya, bangkitlah emosi kakek-kakeknya, mengingat zaman lalu betapa teraniayanya mereka di antara perang. Pinjam uang ke rentenir untuk beli senjata. Rentenirnya Yahudi, perusahaan senjatanya Yahudi. Sampai Rasulullah datang, aku berada di tengah-tengahmu dan kalian berpecah. Ya Allah. Jadi kita ini memang diadu oleh recehan. Recehannya triliunan, bayangin mereka dapat berapa? Recehannya nih triliunan, ribuan triliun. Bayangin mereka dapat berapa? Berpuluh-puluh kali lipat, Ustaz. Kalau berpuluh-puluh kali lipat, mereka itu menghisapnya dari mana? Dari kaum muslimin, dari negeri-negeri Islam, salah satunya Indonesia. Kalau Indonesia dihisap sedemikian besar dan masih kaya nggak kita? Banget, Ustaz. Banget. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nggak apa-apa soal lamanya kita dijajah oleh penjajah.
Iya. Tapi saya akan mengenalkan kita dijajah lebih dari 350 tahun. Dan kita tetap kaya seperti sekarang ini, kita tetap kaya. 350 tahun kita dihisap, diperkosa, dianiaya, disiksa, dihisap darah dan hartanya. Dan hari ini 2009 kita masih kaya. 2019. Agustus 2019 kita masih kaya. Betapa hebatnya kekayaan yang Allah titipkan untuk orang-orang beriman di Indonesia ini. Kalau negeri yang dilepas aja kayak gitu mungkin udah habis kali itu, Ustaz. Ya Allah, nikmatnya luar biasa. Tinggal di negeri ini Allah karuniai berkah keberkahannya luar biasa. Yang perlu kita lakukan cuma satu, mengikuti petunjuk Allah. Udah, nggak usah punya cara-cara yang lain. Ikuti petunjuk Allah saja. Dan itu yang dilupakan. Justru itu yang dilupakan. yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Cuman satu ayat doang padahal ya. Satu ayat, Ustaz. Udah penuh kenyang kita. Kenyang. Ya Allah, padahal Allah menurunkan satu Quran. Baru satu ayat itu. Satu ayat kita udah dapat banyak. Demikian ikhwan akhwat, sesi kedua sudah berakhir. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah jeda berikut. Rasil TV untuk Islam yang satu. Masih dalam acara Mimbar Rasil, ini adalah sesi terakhir pada malam hari ini. Mudah-mudahan ikhwan akhwat masih menyimak acara kita. Tadi kita sudah melalui sesi 1, sesi 2, dan sekarang sesi ketiga masih bersama guru kita Ustadz Heri Nurdi. Bagi ikhwan akhwat yang ingin mungkin berdiskusi atau mengundang Ustadz Heri atau berdialog atau macam-macam lah, dapat menghubungi nomor Ustadz Heri di 0812 98 75 771. Saya ulangi, bagi yang ingin menghubungi atau mengundang Ustadz Heri atau berdialog, diskusi dan lain sebagainya, dapat menghubungi Ustadz Heri di 0812 98 75 771. Ya, kita lanjut lagi ke Ustadz Heri. Ustadz Heri, ini sesi ketiga, sesi terakhir Ustadz. Masih banyak nih pertanyaan yang ada di otak saya ini, Ustadz. Ilmunya kita sudah diberikan oleh Allah, petunjuknya sudah ada, Al-Quran. Yang menyampaikan sudah banyak. Bagaimana caranya Ustadz supaya kita kembali bisa kembali mencerna Al-Quran ini, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Ada nasihat pendek dari Sunan Kudus. Pendek banget nasihatnya. Nasihatnya bunyinya Gus Jigang. Gus Jigang. apa itu? Betul, kita udah nggak ngerti. Kalau saya tahunya yang bukan Jigang, saya tanya yang lain, Ustaz. Ya Allah. Sunan Kudus memberikan nasihat Gus Jigang. Bagus sing ati. Jadi kita ini harus senantiasa punya hati yang indah. Kalau melihat orang, tataplah mereka dengan penuh rahmat. Karena itu yang diajarkan Al-Quran. Kalau memandang orang, tataplah dia dengan penuh husnuzon, berbaik sangka. Kalau ketemu dengan orang, tataplah dia dengan sabar. Macam-macam. Bagus sing ati, Gus Jigang. Jinya adalah pinter wong ngaji. Jadi kalau sudah adabnya tinggi, akhlaknya mulia, ngaji jangan ditinggalin ya. Gus Jigang. Yang ketiga, gang, terampil dagang. Jadi semuanya terpenuhi. Akhlaknya, adabnya tinggi, ilmunya dan pemahaman Al-Qur'annya tinggi.
begitu juga ekonomi dan potensi ekonominya tinggi. Gus, jika di tempat yang lain Sunan Kalijogo memberikan nasihat yang lain. Surodiro Joyo Ningrat lebur dening pangastuti. Kalau ketemu dengan sifat buruk, kalau ketemu dengan hal-hal yang buruk, entah itu sum'ah, ujub, sombong dan macam-macam yang lainnya, surodiro lebur dening pangastuti. Bersikaplah sabar. Nanti sifat-sifat buruk itu semua kalah dengan sifat kesabaran. Kalau tadi pertanyaan yang diajukan adalah gimana sih? Ya nggak usah gimana-gimana, lakukan aja dulu. Dari diri kita sendiri dulu. Ada seorang ulama, kita mengenalnya dalam sejarah sebutannya Syekh Lemah Abang di Kerawang. Sebetulnya nama beliau sebutannya adalah Syekh Kuro. Kenapa beliau disebut Syekh Kuro? Karena tugas dakwah yang beliau lakukan cuman membacakan Al-Quran. Qori ini. Qori Atau kiro. Qori. Di zaman itu semua orang mempleset jadi Kuro. Tugasnya cuman ngajiin, bacain Quran, bahkan belum sampai pada tahap menafsirkan, Menjelaskan. Jadi, beliau mendapatkan amanah suara yang indah. Maka setiap hari beliau membaca Al-Quran dengan nada yang merdu, suara yang indah. Orang datang mengunjunginya, pengen tahu ini suara apa, ini bacaan apa, ini Al-Quran. Beliau bernama Syekh Mursyadatillah. Jadi teman-teman, yang perlu kita lakukan itu adalah jalan aja dulu. Gak usah mikir yang macam-macam dulu. Taat saja dulu. Ikuti saja dulu perintah Allah. Tapi kan problemnya godaannya nggak pernah selesai. Iya, Ustaz. Gitu. Apalagi kalau kita terjun di dunia dakwah, ujiannya berat, Ustaz. Apa yang berat apa tuh? Kadang-kadang menghadapi kita dunia dakwah tapi menghadapi orang yang sesama di dunia dakwah, menghadapi orang yang lisannya kasar, kotor gitu, Ustaz. Jadi emosi lagi. Banyak, Ustaz. Sesekali kita perlu piknik ke tempat yang aneh. Piknik ke tempat aneh. Ke tempat penampungan saudara-saudara yang punya problem dan gangguan jiwa. Kita piknik di Bekasi Timur ada, di Cibitung ada, di Bogor ada, bahkan yang terkenal kan yang di Grogol tuh, Sumber Waras. Enggak, ini yang kita piknik ke situ. Kita lihat bagaimana saudara-saudara kita yang sedang dicoba oleh Allah ini berperilaku, ngomong sembarangan. Jadi kalau ternyata ada orang yang mengaku beriman, mengaku beramal, dan mengaku berakal, kemudian kata-katanya tidak dijaga, melukai hati saudaranya, kasar, kotor, keras, komparasinya di sana. Komparasinya di sana. Sekeras apapun yang dihadapi Rasulullah bukan berarti tidak tegas loh. Iya. Rasulullah ada kalanya ada satu peristiwa dengan Ka'ab Ibnul Al-Ashraf, pemimpin Yahudi. Itu Rasulullah, beliau bertanya kepada para sahabat, ada nggak yang bisa melakukan sesuatu kepada Ka'ab nih? Gitu. Karena kerusakan yang dilahirkan oleh Ka'ab bin Al-Ashraf ini luar biasa besar. Mungkin itu saat Rasul marah kali ya, saking kesel kali ya, Ustaz. Marahnya itu bukan karena marah pribadi, tapi kerusakan yang dilahirkan Ka'ab Ibnul Al-Ashraf ini melahirkan perpecahan karena qasidah-qasidah yang dia karang, menghina ini, memuji itu, menghina yang satu, memuji yang dua, berantemlah orang. Bukan karena menghina kepada Rasulullah. Bukan hanya Rasulullah, tapi dia paling senang menghina Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menawarkan, ada nggak yang bisa melakukan sesuatu? Memang perlu melakukan penetrasi sesuatu, itu perlu.
agar pesannya sampai. Bukan berarti Islam agama yang rahmatan lil alamin lembut terus nggak ada keras-kerasnya, bukan juga begitu Ustaz? Nggak ada keras, lembut seutuhnya. Tapi ketika dibutuhkan untuk tegas, dia menampilkan sikapnya. Keras nggak pernah, tapi tegas dia tampilkan sikapnya. Gitu. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Apa beda yang tadi keras sama tegas? Beda banget. Kalau keras itu nggak ada akalnya. Kalau keras itu semua yang mendrive adalah ototnya. Tapi kalau tegas semua yang mendrive adalah otaknya. Nah, sekarang ini mungkin banyak orang yang ini Ustaz ya, mispersepsi antara keras dengan tegas. Marahnya marah keras, bukan tegas gitu Ustaz. Sehingga langkah yang diambil emang jadi kacau, karena kalau seperti Ustaz tadi, kalau tegas itu yang melit adalah akalnya, langkahnya udah diperhitungkan ya dari step 1 sampai step akhir apa yang harus dilakukan. Tapi kalau keras atau marah kan seperti Imam Ali pernah bilang, marah itu dimulai oleh kegilaan dan diakhiri oleh penyesalan. Itu Ustaz mungkin yang masih beda saat ini Ustaz. Iya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita kalau marah dalam keadaan jalan berhenti, jangan diterusin. Kalau marah dalam keadaan berdiri berhenti, duduk. Kalau marah dalam keadaan duduk berhenti, relax dulu. Kalau sampai masih marah dalam keadaan relax, wudhu sana. Jadi preventifnya itu panjang. Mitigasi, litigasi semua dipikirkan. Bukan hanya sebelum, tapi juga sesudah. Tapi kan kita sekarang ini sedang terbuai untuk melampiaskan, gitu, supaya orang tahu kita marah. Iya. Padahal kadang-kadang kita itu keselnya di tempat A, marahnya di tempat B. Iya. Karena di tempat A kita tidak berani marah di dalam majelis yang ada orang-orang di sana itu. Posisinya tinggi, sekurang-kurangnya setara. Dia di tempat B dia berkuasa, tunjukin taringnya. Punya kesempatan pamer kekuatan di tempat B, lakukan itu ya Ustaz ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ini berlaku juga untuk pada orang tua. Marahnya di kantor, problemnya di kantor, problemnya di tempat kerja. Yang kena marah anak. Kena marah anaknya. Kata-katanya kasar, nyindir, nggak sabar. Padahal anak-anaknya itu korban gitu. Nah, yang kayak gini boleh dia laporkan ke KPAI boleh. Ya Allah Ustaz. Jadi teman-teman, saya ingin mengutip nasihat yang para alim dulu pegang dalam hidupnya gitu. Memayu hayuning bawono ambrasto durhangkoro. Bagaimana caranya kita ini, tangan kita, kaki kita, akal kita, pikiran kita memberikan sumbangan yang sangat besar kepada kelestarian alam. Alam ini kan yang hidup di tengah alam ini banyak. Ada tumbuhan, ada hewan, juga manusia. Manusia itu pun berlapis-lapis, ada yang lemah akalnya, ada yang kuat akalnya, ada yang lemah akalnya tapi kuat tenaganya. Ini biasanya arogan. Ada yang lemah ototnya, kuat akalnya, biasanya kadang-kadang agak manipulatif gitu. Provokator. Ada yang lemah ekonominya, ada yang lemah cara berpikirnya, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang remaja, ada yang tua. Kalau kita melaksanakan itu, maka kita akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan rahmat dari Allah supaya jadi pemelihara semesta. Yang kedua, ambrasto durhangkoro, jangan terlibat sedikit pun dalam angkara murka. Bahasa Arabnya amar ma'ruf nahi munkar. Allah a'lam.
Terima kasih banyak Ustadz Heri atas ilmu dan sharing yang sudah diberikan kepada kita semua. Semoga ilmu yang Ustadz Heri berikan dapat kita semua cerna. Amin. Dan bermanfaat dan kita dapat aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ikhwan akhwat yang ingin berhubungan dengan Ustadz Heri dapat menghubungi 0812987571. Mohon maaf pada acara kali ini kita tidak membuka sesi tanya jawab karena acara ini direkam. Karena Ustadz Heri harus melanglang buana dulu ke tempat lain. Jangan lupa juga ikhwan akhwat, sebelum Lebaran Idul Adha, tepatnya tanggal 10 Agustus, kita akan ada diskusi mengenai motivasi sholat khusyuk, Saling menyemangati bersama guru-guru kita, Ustadz Husain Alatas, Ustadz Zain Al-Hadi, dan Ustadz Firman jadi pesertanya, Ustadz Heri jadi moderatornya. Dan jangan lupa tanggal 17 Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Kita bersama-sama berdoa untuk kebaikan negeri kita ini, bangsa kita ini. Amin. Dan jangan lupa akhir bulan Agustus ada tur ke Yogyakarta bersama Silaturahim Travel. Yang belum mendaftar segera mendaftar ke siapa nih Ustadz Heri? Ke Kamusa boleh, ke Teh Vinka boleh. Kalau Vinka bisa dihubungi ke 0812 900 85 637. Ya, siap. Ulangi lagi Ustaz. 0812 900 85 637. Ikhwan akhwat, jangan lupa tanggal 10 kita ada acara motivasi surat khusyuk bersama Ustadz Husain, Ustadz Zain, dan Ustadz Heri. Jangan lupa tanggal 11 Agustus. Tanggal 11 Agustus kita ada acara Idul Adha. Tanggal 17 Agustus Hari Kemerdekaan Indonesia. Akhir Agustus ada jalan-jalan bersama Silaturahim Travel menuju Jogja. Dan jangan lupa warga Bintaro dan sekitarnya tanggal 24 Agustus Ustadz Heri akan mengisi lagi di Masjid Raya Bintaro Jaya. Yang memiliki keluangan waktu dan kesehatan, yuk kita kumpul bareng-bareng. Ikhwan akhwat, saya Firman Muslim Taher undur diri dulu. Apabila banyak kekurangan saya mohon dengan sangat semoga ikhwan akhwat membukakan pintu maaf kepada saya seluas-luasnya. Ya, kami undur diri dulu bersama sahabat saya Ondi Belumandi dan Kang Yusuf Sebangkit. Izin pamit, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.